Oke guys, balik lagi ke vlog gua. Kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah motor dari keluarga Honda, itu Vario. Ini penyakit yang menurut gua selalu ada di motor keluarga Honda ya, Vario, Beat, pokoknya semua motor matic Honda lah ya. Jadi ini motor ini kendalanya adalah ketika dia di RPM awal, di RPM bawah tuh dia tenaganya hilang, ngempos kayak nggak ada tenaganya. Tapi kalau di gas full dia normal, atau kadang-kadang malah di RPM bawahnya dia ngempos, di RPM atasnya juga ngempos. Jadi ini gua udah coba ganti injektor. Ini injektor udah gua ganti baru, fuel pump udah ganti baru, sama gua udah coba jumper soket ini, soket standar nih. Ternyata hasilnya sama aja. Jadi ternyata masalahnya adalah hanya ada di kabel guys. Jadi yang jarang kita cek-cek itu adalah kabel. Jadi sebelum lu ngeganti injektor, ganti fuel pump, jumper soket atau segala macam itu, atau reset ECU segala macam, kita mulai dari yang awal dulu, yaitu kita cari kabel. Apakah ada kabel-kabel yang kebuka gitu guys. Nah, lu bisa cari biasanya kabel yang kebuka itu ada di bagian sini, yang dekat mesin nih. Nah, di bagian sini biasanya ada kabel-kabel yang kebuka gitu guys. Ini juga kayak gini, lu cek kabel-kabel kayak gini, lu cek. Pokoknya jangan sampai ada kabel yang kebuka. Dan ini akhirnya gua menemukan satu buah kabel yang kegesek terus menerus, jadi akhirnya dia terbuka. Nah, ini kabelnya. Sebentar. Nah, jadi masalahnya ada di sini guys. Kabel ini kebuka nih karena dia terlalu bergesekan dengan cover body ini. Nih, lihat. Gua buka dulu kabelnya. Nah, kelihatan kan kabel ini kebuka tuh dia guys. Nah, kabel ini kebuka dan gue yakin pasti ada serabutnya yang keluar. Jadi dia kalau bergesekan atau ketarik gitu dia bikin berebet. Ini ada posisinya ada di bawah air intake ini. Nah, dekat sini dia. Pokoknya sebelum lu ganti injektor, ganti rotak, atau ngelakuin hal-hal yang ngeluarin duit lainnya, ada baiknya lu cek kabel-kabelnya dulu. Jangan sampai kayak gue nih udah ganti injektor, ganti rotak, reset ECU, jumper soket standar ini, ternyata masalahnya hanya ada di kabel yang kekupas ini. Jadi buat lu semua, gua harap tuh sebelum lu ganti semuanya, mendingan lu cek dari hal yang termudah, yaitu cek kabel-kabel yang ada di motor bagian mesin, terutama di bagian deket sini ya, dekat mesin sini, karena dia kan selalu bergesekan. Kadang ada di sini yang rusak, kadang juga ada di sebelah sini yang kabelnya kebuka gitu guys. Jadi setelah ini gua keluarin, nanti akan gua solasi, gua cek dia normal lagi. Karena ini setelah gua keluarin pun ini dia sudah normal lagi. Nanti ini kita akan solasi dulu, nanti habis itu baru kita akan lanjutkan videonya. Sebentar, gua akan solasi dulu guys. Oke guys, ini gua akan solasi. Tapi harusnya lu pakai solasi kabel ya guys, karena solasi gua kebetulan nggak ada. Adanya baru solasi lakban hitam ini. Ini nggak apa-apa, kita pakai untuk sementara untuk ngetes apakah setelah ini kita solasi dia normal lagi atau tidak. Nanti pasti gua akan rapihin, tapi untuk sementara gua pakai kabel ini dulu guys. Pakai solasi ini dulu. Ini buat ngebuktiin ke kalian kalau memang masalahnya ada di situ. Nah, sekarang motornya udah gua rapihin. Kita akan tes dulu ini motor sekarang, apakah dia sudah berhasil atau belum. Kita nyalain guys, kontak on, langsung kita nyalain. Oke, sekarang kita tes apakah dia berebet atau tidak. Nah, responsif kan. Yang tadi sebelumnya tuh digas tapi dia nggak ada respon, tapi sekarang sudah respon. Lihat lagi, udah nggak ada berebet-berebetnya lagi ya. Coba kita sekarang tes jalan guys. Bentar. Oke, wait. Oke, tes jalan apakah dia berebet atau tidak. Udah enggak, dia udah responsif lagi. Udah nggak ada berebet sama sekali. Lagi kita coba lagi, mundur. Kita tes lagi.
apakah dia normal atau tidak. Ini responsif, nggak ada delay, nggak ada berbet, langsung responsif, enak banget. Nah, lagi. Nah, kan udah bisa lihat sekarang perbedaannya. Yang tadinya digas berbet kayak gitu, sekarang udah jadi normal lagi. Dan normal lagi. Kita coba lagi sekali lagi, guys. Oke guys, jadi udah berhasil ya guys. Jadi buat lo semua yang udah punya motor KZR atau keluarga Matic Honda lainnya yang berebet di RPM awal atau di RPM atas, tapi kalau udah lama-lama dia normal, kalau mesin udah panas dia normal, ada baiknya sebelum lo ganti injektor atau lo ganti rotak semuanya, lo cek dulu perkabelannya. Siapa tahu masalahnya ada di kabel-kabel yang kayak tadi sama kayak gua. Jadi setelah dicek ternyata ada kabel yang kebuka dan itu bikin kayak short gitu, kayak korslet gitu, kelistrikannya jadi nggak bagus, jadi bikin motor jadi berebet. Ketika ada bergesek dia akan berebet. Jadi kalian cek dulu sebelum kalian ganti yang lainnya. Kita tes sekali lagi guys. Nah ini, nah responsif kan, nggak ada delay. Nah, oke guys, sampai di sini dulu vlog dari gua. Jangan lupa di like dan juga di share buat teman-teman lo yang lagi nyari lagi nyari cara buat nyembuhin berebet si KZR ini. Sampai di sini dulu vlog dari gua. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.